Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, Bu. Ya, Baik, iya, puji Tuhan ya, kita hari ini dalam keadaan sehat. Untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini, kita akan membuka dengan doa kepada Ananda Eva. Ibu mohon kesediaannya untuk membawakan kita dalam doa ya. Baik, Silakan. Bu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya. Terima kasih untuk baik anak-anakku sekalian. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? masuk semua. Oh, masuk semua. Ya, kita ucapkan puji Tuhan karena masuk semua. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu ingin menyampaikan apa saja yang ingin kita capai melalui materi yang kita pelajari hari ini. Ini yang pertama, Ibu minta kesediaan Ananda Kuntum untuk membacakan Bu. tujuan yang pertama ya. Silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami kerikma sebagai karya pastoral gereja, menghayati dan dapat mewujudkannya dalam hidupnya sehari-hari. Iya, terima kasih ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang nanti di akhir pembelajaran ini sekiranya dapat kita pahami. Baiklah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, Ibu mau mengingatkan kalian kembali pada materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai karya pastoral gereja yang menguduskan, liturgia. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian mengalami kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan praktek pengudusan tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Oh, iya. Silakan Nanda Kuntum. Kalau saya pribadi, ada kesulitan sih, Bu, karena godaannya terlalu banyak. Ya, dari teman kalian Kuntum mengatakan bahwa mengalami kesulitan ya dalam praktek itu karena di dalam pergaulan mungkin sehari-hari itu mengalami berbagai macam bentuk godaan. Ya, memang begitulah kehidupan kita di dunia ini. Godaan, hambatan itu memang selalu hadir mengiringi perjalanan hidup kita. Hanya saja kita sebagai anak-anak Allah yang beriman, kita senantiasa menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Mohon bantuan dari Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita agar kita dapat menghindari bermacam bagai godaan itu ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi yaitu karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira atau kerigma. Nah, oleh karena itu cobalah kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi yang pertama itu, apa makna karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu. Baik, dari pertanyaannya Ibu soal makna karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira. Sejauh yang saya tahu, mungkin maknanya adalah supaya semakin banyak orang mengenal Kristus, mengenal karya gereja, sehingga karya dan pewartaan kebaikan Yesus itu semakin dikenal banyak orang. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih jawabannya ya. Jadi makna karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira itu seperti yang disampaikan oleh temanmu Alfon tadi.
yaitu mewartakan kabar gembira supaya karya penyelamatan atau kabar gembira itu semakin dikenal oleh banyak orang. Baik, terima kasih atas semangatnya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang materi karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira ini atau kerigma, maka Ibu mengajak kalian untuk menyimak sebuah kisah dari artikel berikut ini ya. Nah, berikut ini adalah cerita tentang menyebar benih sabda ya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian membacanya dan menyimak ya. Nanti setelah ini akan ada beberapa pertanyaan dari artikel ini. Setelah kalian membaca dan menyimak cerita artikel tadi, ada pertanyaan yang harus kalian jawab secara mandiri ya atau secara individu. Jadi Ibu minta tolong kepada Ananda Kuntum untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, Bu. Yang diceritakan dalam kisah itu tadi bahwa seseorang yang sudah melakukan kebaikan, yaitu menjadi seorang pewarta, walaupun hanya menjadi guru sekolah minggu, akan tetap dikenang oleh seorang murid. Nah, itu tadi walaupun muridnya itu seorang brigadir jenderal, tetapi ia tidak melupakan kebaikan Pak Thomas, yang mana di akhir masa hidupnya hampir tidak ada yang mengenangnya, tetapi seorang murid yang telah menjadi seorang jenderal begitu mengingat dengan jelas, terukir dengan jelas dalam hatinya bahwa Pak Thomas lah yang pernah mendidiknya di sekolah minggu. Iya, bagus. Baik sekali ya. Makasih Ananda Kuntum. Kemudian baik. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Baik, untuk mendalami kembali materi kita tentang karya pastoral yang mewartakan kabar gembira ini, kita akan kembali menyimak artikel ya tentang evangelisasi orang muda Katolik. Jadi silakan kalian simak, kalian baca, nanti akan ada pertanyaan yang akan dijawab di dalam kelompok diskusi ya dari artikel ini. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, Ibu akan menjelaskan poin-poin penting terkait isi artikel yang sudah kalian baca dan kalian simak itu tadi ya. Kemudian yang pertama, memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus mempunyai kecintaan yang besar kepada Injil. Maka pewartaannya tentang Kristus juga merupakan pewartaan akan segala pengajaran dan perintah Kristus dalam Injil. Semangat Rasul Paulus ini harus mendorong kita untuk juga semakin bersemangat untuk membaca kitab suci, merenungkannya, dan melaksanakannya. Supaya Injil menjadi sungguh hidup di dalam keseharian kita. Dengan kata lain, Injil yang kita imani itu menentukan sikap hidup, pikiran, dan tutur kata kita. Inilah sesungguhnya bentuk pewartaan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada diskusi kelompok ya. Dan Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Iya. Baik, setelah kalian selesai diskusi dalam kelompok, maka sekarang Ibu persilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya.
Baik, Bu. Saya mewakili kelompok 1 ya. Saya menjawab pertanyaan nomor 1. Nanti nomor 2 dan 3-nya teman yang lainnya. Oke. Jadi apa Baik. makna sabda Yesus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa dan muridku, dari Injil Matius bab 8 ayat 19. Saya menyadari bahwa saya juga dipanggil untuk ambil bagian dalam keterlibatan, diutus untuk pergi dimanapun saya bisa menjadi pewarta dalam kehidupan sehari-hari melalui aktivitas saya sehari-hari. Itu dari saya. Iya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Baiklah, anak-anak sekalian, karena kalian telah menyampaikan hasil diskusi dan saling menanggapi satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka Ibu akan merangkum semua penjelasan materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, perintah Yesus atau perintah resmi Kristus untuk mewartakan kebenaran yang menyelamatkan itu oleh gereja diterima dari para rasul. Dan harus. Baik, yang ketiga, pewartaan verbal pada dasarnya merupakan tugas hierarki. Jadi seperti kita lihat, para imam, baik itu uskup, pastor, jadi mereka melakukan pewartaan secara verbal melalui kata-kata khotbah misalnya, homili, renungan. Nah, selain merupakan tugas kaum hierarki, kita sebagai kaum awam pun diharapkan untuk berpartisipasi dalam tugas pewartaan ini. Sampai di sini ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, Ibu? Persilakan ya. Jelas, Bu. Sudah. Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, kita masuk ke bagian ini ya, refleksi. Jadi, ini tugas kalian ya, dijawab secara mandiri. Baik. Ibu rasa kalian sudah mengerti dan memahami materinya ya. Nah, untuk itu Ibu mau menguji sejauh mana kalian sudah menguasai dan memahami materi karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira ini. Nah, Ibu akan memberikan soal tes formatif untuk kalian. Ya. Baiklah, anak-anak semua, karena kalian sudah mengerjakan soal tes formatif ini di akhir pembelajaran kita hari ini, maka marilah kita menutup rangkaian pembelajaran kita dengan berdoa kepada Ananda Eva. Ibu persilakan untuk membawakan kita dalam doa penutup. Baik, Bu. Mari kita bersatu doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Eva sudah membawakan kita dalam doa penutup. Kemudian sampai jumpa ya di minggu depan dengan materi karya pastoral martiria. Jadi Ibu harap kalian membaca terlebih. Baik. Sejauh yang saya pahami, saya lihat dan saya perhatikan selama Bu DPD menyampaikan materi di kelas tadi mengenai pembukaan, isi, peneguhan, penutupan, semuanya udah tertata dengan rapi. Dan di dalam menyampaikan materi juga, siswa sudah sangat memahami materi yang disampaikan tadi. Dan cara melibatkan siswa juga sudah sangat baik. Jadi menurut saya penyampaian materi dari Bu DPD sudah cukup baik. Mungkin